Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya tentu saja mengetahui bahwa sekarang itu ada sebuah kejadian yang cukup unik di Yogyakarta di mana sekelompok orang ditangkap oleh pihak kepolisian karena merugikan bandar judi online. Bukan karena menjadi bandar, tapi karena merugikan bandar judi online. Orang-orang menjadi berpikir yang aneh-aneh, ini maksudnya apa? Teori konspirasi bermunculan dan termasuk ini juga saya yakin pasti menjadi bahan obrolan yang cukup ramai di grup-grup WA para perwira kepolisian. Tentu saja banyak juga di antara baraya yang berpikir ini polisi sebod inikah gitu. Jadi mereka menyelenggarakan sebuah konferensi pers yang dengan bangga mereka menyebutkan telah menangkap orang-orang yang ngehack bandar judi online. Bandar judi online itu adalah musuh bersama masyarakat dan dibenci luar biasa. Nah, tetapi ketika mereka dihack dan dirugikan sama pihak-pihak yang berasal dari Yogyakarta itu, polisi malah menangkap mereka. Nah, ini kan muncul, ini polisi jangan-jangan gitu ya. Tapi saya mulai berpikir tentang sesuatu yang lain. Jangan-jangan Pak Polisi itu bukan kelewat GoPtut, tetapi justru sangat cerdas. Dan ada beberapa langkah-langkah strategis yang mereka lakukan, yang ada 2-3 langkah di luar garis pemikiran kita. Apa itu? Saya minta Baraya untuk menyimak sama-sama, kita urutkan dalam 3 layer gitulah ya. Ini layer yang pertama dulu. 1, polisi mengatakan bahwa bulan Juli tahun 2025 mereka menangkap pemain judi online yang melakukan kecurangan hingga merugikan bandar judi 50 juta rupiah per bulan. Dan mereka sudah melakukannya selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, modus mereka adalah memanfaatkan promo judi online dan cashback buat pelanggan pertama. Lalu setelah mendapatkan uang, mereka ganti nomor dan kemudian masang lagi sebagai pelanggan pertama dan dapat cashback lagi dan promo lagi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, para tersangka diancam dengan delik pidana dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Wow, mereka diancam berat sekali. Kemudian polisi mengatakan bahwa mereka bisa mengetahui pelaku karena laporan dari warga. Dan yang terakhir, polisi mengatakan bahwa sejak dilaporkan mereka langsung melakukan investigasi dengan mengirimkan dan melibatkan intel. Nah, dari 5 poin barusan itu, saya yakin Baraya menemukan semua titik kejanggalan di setiap poinnya. Jadi misalkan yang pertama misalkan ya, klaim polisi mengatakan bahwa mereka menangkap orang yang bisa mengakali algoritma judol. Itu gimana ceritanya? Kan ini gak bisa diakalin Baraya. Jadi sebenarnya bisakah ada orang yang menipu bandar judol sampai 50 juta rupiah per bulan omsetnya? Itu nggak mungkin. Katanya di awalnya ada promo, katanya di awal dikasih menang dulu dan sebagainya. Iya, tapi itu sebenarnya kalau sekali lagi ya sering saya sampaikan bahwa judi online itu bukan judi, dia tuh penipuan. Dan karena itu maka semua sistemnya dibuat untuk nipu Baraya sebagai pemain. Itu semuanya begitu. Jadi Baraya masang kayak gimana pun pasti kalah. Kecuali kalau Baraya dikasih menang itu manual, biasanya sama bandar dikasih menang gitu ya. Jadi Baraya udah lemes, udah jarang, nah sekali dikasih menang gitu ya, kecil itu juga ya. Nah, karena mekanisme dari judol itu adalah Baraya pasti harus selalu kalah dan setiap kemenangan itu sebenarnya benar-benar direncanakan secara manual oleh para bandarnya atau operatornya, maka nggak mungkin ada orang yang bisa mengakali algoritma itu sampai dapat keuntungan sampai 50 juta rupiah per bulan. Itu gak mungkin. Gak ada ceritanya yang seperti itu. Kalau misalkan ada yang seperti itu, saya juga mau. Jadi masang dulu, nanti dapat promosi menang duluan di awal, terus ya udah berhenti dulu, kemudian bikin akun baru lagi, menang di awal. Kalau gitu semuanya juga akan melakukan hal yang sama. Tapi ini gak mungkin, kasus ini gak mungkin. Jadi kemungkinan besar polisi dalam hal ini sedang melakukan kebohongan. Kemudian yang luar biasanya adalah yang poin keduanya, tersangka diancam dengan delik pidana 10 tahun dan 10 miliar. Siapa yang dirugikan Baraya?
Kan kalau misalkan delik pidana itu bisa ada pihak yang dirugikan, misalkan pemerintah dirugikan, negara dirugikan, rakyat dirugikan gitu kan. Nah ini siapa yang dirugikannya? Bandar judi online. Bandar judi online itu kan harusnya dikejar-kejar. Dan ketika ada orang yang berhasil untuk mengelabui mereka sehingga mereka dirugikan sampai 50 juta rupiah sebulan, maka harus dikasih penghargaan dan cara yang mereka gunakan itu harus segera disosialisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kan rakyat Indonesia tuh lagi kelaparan gitu, lagi banyak yang miskin. Nah, dapat uang seperti ini tuh kayaknya bagus gitu. Nah, kenapa malah ditangkap orangnya dan dipidana sampai 10 miliar rupiah ancamannya? Gak mungkin, seharusnya itu malah menginspirasi orang gitu kan. Tapi kenapa ini aneh gitu ya. Dan kemudian pernyataan yang ketiga itu adalah polisi menggerebek karena laporan warga. Ini juga kayaknya kebohongan Baraya. Jadi maksudnya warga yang mana? Sekeliling warga di situ itu mengaku mereka juga terkejut dengan penggerbegan itu. Warga-warga tidak ada yang curiga. Warga tidak ada yang tahu. Bahkan Pak RT baru tahu 5 hari kemudian, itu pun setelah ada konferensi pers dan kemudian bikin keributan di seluruh media di Indonesia. Pak RT-nya sendiri baru tahu. Nah, jadi warga mana? Kan biasanya warga tuh minimal Pak RT tahu. Minimal warga sekitar tuh tahu gitu kan. Nah, baru polisi tahu gitu kan. Nah, ini kenapa semua warga di situ mengaku tidak tahu tapi polisi mengaku mendapatkan laporan dari warga. Itu juga sesuatu yang sangat dicurigai. Dan ditambah lagi bahwa emang sejak kapan polisi kalau dapat laporan dari warga kemudian mereka melakukan penggerebegan? Ya jarang sih. Itu masih masuk akal tapi jarang sih. Dan ditambah lagi dengan pernyataan bahwa setelah mendapatkan laporan itu polisi langsung mengirimkan sejumlah intel, melakukan investigasi, penyelidikan sampai ke dalam-dalamnya. Nah ini juga sesuatu yang sangat-sangat aneh Baraya, sesuatu yang nggak mungkin. Maksudnya pelaku pemain judi online di Indonesia itu tembus 8 juta orang. Dan tembus 8 juta orang itu untuk menemukannya itu nggak butuh intel. Gak butuh investigasi. Banyak di antara mereka yang melakukannya terbuka dan diketahui sama banyak orang. Baraya bisa lihat di sekitar rumah Baraya pun ada orang-orang yang memainkan judi online. Ngapain polisi sampai datang dengan mengirimkan intel investigasi untuk nyari siapa sesungguhnya? Gak usah. Cabutin aja. Orang yang ngaku pemain judi online aja tetangganya, keluarganya pada tahu semua. Gak usah pakai intel-intel. Ini kenapa ada yang seperti ini? Nah, dari semua kejanggalan-kejanggalan itu yang saya percaya Baraya juga memikirkan hal yang sama, maka akhirnya muncul pikiran bahwa wah ini polisinya ini justru mendapatkan laporannya dari bandar dan kemudian polisi melakukan tindakan dan kemudian polisi yang sangat-sangat kelewat bodoh itu, sangat-sangat bernalar rendah itu justru malah memamerkannya di media, menyampaikan konferensi pers bahwa mereka berhasil menangkap orang ini. Selugu itu ceritanya. Jadi ya kan saya susah untuk menjelaskannya. Cuman maksudnya gini Baraya, kan kemarin-kemarin itu kita sudah dipertunjukkan oleh betapa rendahnya nalar kepolisian ketika mereka memamerkan bahwa mereka punya robot polisi yang harganya 3 miliar rupiah. Itu udah puncak dari kebodohan gitu. Nah ini, kalau memang ini benar terjadi seperti ini bahkan lebih puncak lagi dari kebodohan dari pihak-pihak yang ada di sana. Ini benar-benar kacau gitu. Dia ngebelain bandar judol, terus terang-terangan diperlihatkan kepada masyarakat. Ini kan gak mungkin lah. Saya yakin polisi itu gak mungkin sebodoh itu gitu. Karena saya yakin polisi nggak pernah nge-gym kan? Berarti pinter pasti. Polisi itu nggak pernah main GTA 6 kan? Berarti pasti pinter polisi itu. Polisi nggak pernah nonton bola kan? Jadi sebenarnya Pak polisi itu saya yakin pinter-pinter semuanya. Nggak mungkin melakukan hal kebodohan seperti ini. Orang tes masuk polisinya aja pasti dites kecerdasan kan? Nggak mungkin mereka itu melakukan sebodoh ini gitu. Tetapi itulah yang akhirnya membuat saya memikirkan
hal yang lain gitu. Jadi sebenarnya polisi tidak melakukan kebuntutan ini, tetapi justru polisi itu sangat cerdas dalam hal ini. Yaitu apa? Coba misalkan kalau kita melihat konferensi pers itu dan kemudian klarifikasi dari para polisi itu, mereka tuh selalu mengatakan hal yang sama. Yang pertama itu adalah bahwa judi online itu ada promosinya, sehingga bisa diakalin algoritmanya, sehingga kita bisa menghasilkan 50 juta rupiah dari menjadi pelanggan pertama, kemudian mengakali sponsorshipnya, dan kemudian pemain awal itu akan dikasih menang duluan, banyak duluan. Begitu. Itu yang disampaikan oleh Pak Polisi. Jadi saya mulai berpikir jangan-jangan ini sebenarnya bukan Pak Polisi yang sebodut itu, tetapi polisi sedang mempopulerkan, mengkampanyekan, mempromosikan main judi kepada masyarakat secara luas. Jadi mereka biarkan berita ini viral, mereka ciptakan dalam tanda kutip kebodohan yang mereka kemukakan itu sengaja untuk viral, untuk dilihat banyak orang, dan kemudian orang-orang menyimpulkan, oh berarti algoritma judul bisa kita akalin. Wow, bahkan keuntungannya 50 juta rupiah per bulan. Wow, ternyata skemanya begitu ya. Pas awal main dimenangin dulu, udah itu kalah-kalah berikutnya. Berarti kita yang penting main dulu di awal, setelah itu kita tutup akun, kita pindah ke akun berikutnya. Oh, jangan-jangan seperti itu. Jadi dalam hal ini, pihak kepolisian itu mempromosikan judi online dengan marketing S3. Mungkinkah seperti itu? Ini mah saya bukan menuduh ya, kan takut kena delik juga. Saya bukan menuduh, cuman kecurigaan ini tuh masuk akal. Maksudnya di luar dua skenario ini, baraya ada nggak hal yang lain gitu, yang cukup meyakinkan gitu? Apakah polisi benar-benar terang-terangan bikin konferensi pers gitu, kemudian menyatakan bahwa kami telah menangkap orang yang merugikan bandar judi online. Apakah sebod itu? Kan kayaknya enggak gitu. Jadi silahkan saya tawarkan kepada baraya semuanya untuk bikin skema lain atau skenario lain tentang ketika polisi melakukan hal konyol seperti ini gitu. Tapi saya sih mencurigai gitu. Jangan-jangan mereka tuh sedang melakukan marketing S3 untuk majikannya, yaitu bandar-bandar judi online, dengan mengatakan bahwa judi online itu algoritmanya bisa dibajak, bahwa keuntungan dari membajak itu 50 juta rupiah per bulan, bahwa itu hanya cukup dilakukan dengan bikin akun baru untuk mendaftar jadi pemain baru dulu, kemudian nanti awal-awal menang, kemudian bikin yang lain dan sebagainya. Apakah seperti itu? Dan kalau memang skenario-nya seperti itu, maka ini bisa kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi 2-3 tahun yang lalu. Kita mengetahui ketika judul awal berkembang di Indonesia, ada sosok polisi misterius yang ditangkap dan diadili oleh hukum, yaitu Pak Ferdi Sambo. Pak Ferdi Sambo itu dalam tanda kutip ya, dia menembak ajudannya sampai meninggal dunia dengan alasan perselingkuhan, percintaan dan sebagainya. Sesuatu yang tidak terbukti di pengadilan, tetapi pada akhirnya juga pengadilan tidak mau mengungkit apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo itu sampai sekarang tuh nggak diketahui, itu gelap. Dan pengadilan mengatakan ya nggak apa-apa, kan kita nggak tahu, nggak perlu tahu motifnya. Padahal di situ tuh penting. Jadi kenapa dia ngebunuh? Makanya akhirnya memunculkan teori konspirasi bahwa sebenarnya Pak Ferdi Sambo melakukan pembunuhan itu ya urusannya adalah dengan judi online. Jadi ada sesuatu yang mau dibocorkan lah, ada apa segala rupa gitu ya. Nah, dan pada masa-masa berikutnya akhirnya teori konspirasi itu menggelinding pada sesuatu yang menjadi lebih besar, di mana ada konsorsium 303, di mana para polisi itu ternyata menjadi backing bagi bandar-bandar judi online di Indonesia. Dan konsorsium 303 itu menyebut ada sekitar 13 perwira polisi yang menjadi backing. Dan dari orang-orang yang dimaksud itu, sebagian dipecat tetapi sebagian masih aman.
dan masih baik-baik saja sampai sekarang. Jadi maksudnya kalau konsorsium itu nyata dan benar, maka konsorsium itu berarti masih aktif sampai sekarang, dan mereka lah sekarang yang sedang melakukan marketing S3, mempromosikan judi online kepada masyarakat dengan bikin skenario seperti ini. Bapak-bapak polisi, saya sebut ya, bapak-bapak polisi yang diduga terlibat dalam konsorsium 303 itu tentu saja adalah Pak Ferdi Sambo, sudah diamankan, kemudian dihukum mati, kemudian dikurangi jadi hukuman seumur hidup, kemudian ada cerita juga bahwa beliau itu sebenarnya tidak dipenjara dan masih keliaran seperti biasa aja. Itu menurut pernyataan dari Pak Alvin Lim gitu ya. Tapi yang pertama itu adalah Pak Ferdi Sambo, kemudian Pak Irjen Niko Alvinta, kemudian Pak Irjen Suwondo Nainggolan, kemudian Pak Irjen Adi Dirian Jaya Marta, kemudian ada Pak Irjen Fadil Imron, kemudian ada Irjen Panca Putra Simanjuntak, lalu ada Pak Brigjen Hardi Heriawan, lalu ada Kombes John Wernat Hutagalung, kemudian Kombes Taufik Herdiansyah, ada juga AKBP Jerry Raymond Siagian, kemudian Pak Ari Cahya Nugraha, lalu Kombol Rovan Richard Mahenu, kemudian ada Pak AKP Irfan Widyanto. Nah, sebagian dari tokoh-tokoh yang dimaksud yang diduga terlibat dalam konsorsium itu sampai sekarang tuh masih B aja, masih tidak ada pencopotan, tidak ada dan sebagainya, dan pengadilan maupun masyarakat Indonesia juga sekarang sudah tidak lagi membicarakan tentang konsorsium itu. Padahal itu yang bahkan lebih penting seharusnya daripada mengungkap Ferdi Sambo, karena konsorsium ini melibatkan banyak pihak dari kepolisian, penegak hukum yang ternyata diduga menjadi backing bagi judi online di Indonesia. Nah, sekali lagi ya, ini tuh gak ditanganin. Sampai sekarang konsorsium itu dibiarkan. Walaupun ada beberapa orang, beberapa pihak yang mengatakan bahwa ini nyata. Ini memang benar. Tetapi apakah ini nyata atau tidaknya pada akhirnya juga tidak kita ketahui. Tidak kita konfirmasi, dan pengadilan juga menghentikan kasus ini begitu saja gitu. Nah, jadi terkait dengan judi online itu ada konspirasi di balik konspirasi, ada pihak-pihak di balik pihak-pihak. Jadi ada orang yang mungkin aja kita tuding dia pelakunya padahal sebenarnya bukan. Bahkan yang saya sebut selama ini dia sebenarnya juga mungkin bukan gitu. Ya karena begitu kuatnya, bahkan Presiden Joko Widodo pada waktu itu pun tidak berani menyebut namanya di depan publik. Sebegitu mengerikannya. Jadi ini memang konspirasi di balik konspirasi gitu ya. Tapi apakah Baraya setuju dengan pernyataan saya bahwa ya itu sebenarnya adalah promosi yang dilakukan oleh Polda Yogyakarta? Ya silakan saja. Saya tidak menuduh, cuman saya nggak punya skenario lain yang masuk akal untuk itu. Juli 2024, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, itu mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui siapa sesungguhnya yang menguasai judi online di Indonesia. Orang yang dimaksud itu ada di Kamboja, perusahaannya juga ada di Kamboja, dan inisialnya itu adalah T. Pak, tapi sosok T itu WNI atau seperti apa, Pak? WNI. WNI atau seperti apa, Pak? No comment. Pak, no comment. Beliau tidak berani mengungkapkan lebih dari itu, dia hanya menyebutkan pokoknya namanya diawali oleh huruf T. Tetapi setidaknya kata dia sudah mengatakan itu kepada Pak Jokowi, Presiden Indonesia, Pak Mahfud MD yang pada waktu itu adalah Kemenkumham, kemudian disampaikan juga kepada Pak Listio Sigit dan sebagainya, dan semuanya kaget, semuanya gemeter. Tapi setelah itu tidak ada kabar berikutnya. Pak Beni dicecar oleh media massa. Siapa sebenarnya inisial T yang dimaksud itu? Dia tidak bercerita apapun, dia hanya bilang bahwa saya sudah melaporkan namanya yang panjang dan asli itu kepada penyidik Bareskrim Polri. Tetapi ketika ditanya kepada Bareskrimnya tidak tahu apa-apa. Bahkan buru-buru mengatakan bahwa, oh bukan, namanya bukan Tommy. Begitu. Nah, waktu demi waktu berjalan, bulan demi bulan berjalan, tidak ada satupun di antara orang-orang yang disebut tadi itu, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Kapolri, dan jajarannya semuanya tidak ada yang menyebut siapa sebenarnya inisial T, orang Kamboja yang dimaksud itu. Penasaran, saya bertanya kepada
salah seorang pengacara yang paling terpercaya pada waktu itu di Indonesia, Pak Alvin Lim. Saya tanya, Pak, inisial T itu siapa sih? Tommy? Tommy itu Tommy Winata bukan? Bukan, katanya. Tommy-nya itu adalah Tommy Hermawan Low. Beliau kemudian menampilkan fotonya. Nih fotonya. Tetapi saya pada waktu itu tidak bisa mengkonfirmasi pernyataan itu kepada siapapun. Karena Pak Alvin sendiri tidak menunjukkan adanya bukti atau argumentasi terkait kenapa beliau langsung menuding orang itu. Gitu. Jadi bisa aja ini pengalihan, bisa aja beliau juga mendapatkan sumber dari orang lain dan lain sebagainya. Saya sampai sejauh itu belum mengambil kesimpulan tentang siapa yang sesungguhnya ada di balik judi online di Indonesia dengan nama berinisial T yang menguasai bisnis di Kamboja. Begitu. Tetapi kemudian iseng-iseng berhadiah, saya searching Tommy Hermawan Low. Saya kemudian menemukan beberapa indikasi yang kuat. Mungkin inilah yang menyebabkan Pak Alvin itu menuding orang ini. Atau mungkin memang benar-benar tahu, saya tidak tahu. Tetapi Pak Hermawan Low itu ternyata memang sudah dari turun-temurun memiliki bisnis besar di Kamboja. Ada hotel, ada resort, ada tempat hiburan malam, ada kasinonya bahkan dan lain sebagainya. Di sana sudah mapan ajeg lama sekali di sana. Dan selain itu, yang cukup unik adalah Pak Tommy Hermawan itu, kalau dia punya perusahaan, dia ngasih nama perusahaannya itu Dewa. Jadi apa-apa Dewa. Jadi punya klub di Indonesia, klub bola yang sedang rising star. Baru aja tahun 2009 itu muncul, sekarang sudah bisa sejajar dengan Persib, sudah sejajar dengan Persija, dan lain sebagainya. Dengan duit yang sangat berlimpah. Ini klub bola paling muda, tapi salah satu yang paling kaya di Indonesia. Dewa United. Kemudian ada juga dewa-dewa yang lain. Nah, kan judi juga namanya Dewa. Kemudian yang di Kamboja itu juga namanya Dewa. Kampung Dewa gitu. Nah, apakah Dewa yang dimaksud itu adalah perusahaan Pak Tommy Hermawan? Ya, sekali lagi karena Pak Tommy Hermawan itu punya kebiasaan nama perusahaannya itu semuanya dipakein dengan nama Dewa gitu. Kalau misalkan Baraya adalah orang etnis Tionghoa, mungkin Baraya mengerti kenapa ada satu pengusaha itu kasih nama perusahaannya itu selalu sama di banyak tempat gitu. Ya karena memang ada semacam perhitungan-perhitungan Cina tradisional gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Nah, saya jangan-jangan ini memang benar Pak Tommy gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir, saya mengambil satu pertimbangan yang lain bahwa jangan-jangan Pak Tommy ini pun bukan orang sesungguhnya yang menguasai judi online di Indonesia. Tapi ada orang lain yang kemudian mencari pengalihan dengan menggunakan nama Pak Tommy Hermawan. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang saya lihat penguasa judi online ini overpower luar biasa. Punya kekuatan yang sangat besar. Bayangkan Presiden, Kapolri, Menteri di Indonesia, itu polisi di Indonesia, itu tidak ada yang berani menyebut namanya. Padahal udah disebut Pak ini namanya gitu ya sama Pak Dini tadi. Itu gak ada satupun yang menyebut namanya. Artinya apa? Artinya orang ini tuh benar-benar overpower. Ada kemungkinan bahwa dia adalah termasuk orang yang sanggup untuk mengintimidasi dan mengancam seorang presiden. Atau bahkan mungkin orang inilah yang menjadi sponsorship utama dari pemenangan seorang hingga dia menjadi presiden. Atau bahwa dialah ada orang yang dua-duanya sekaligus. Dia mampu mengintimidasi dan karena dia adalah sponsor utama dari seorang presiden. Mungkinkah seperti itu? Ya mungkin, karena maksudnya gini, logika berpikirnya sangat sederhana. Orang Indonesia sedang nyari-nyari siapa dalang di balik judi online yang telah menguras uang rakyat Indonesia ratusan triliun setiap tahunnya. Dia menjadi musuh bersama. Dia menjadi penyakit dari masyarakat. Dia menjadi pangkal dari kehinaan Indonesia. Tetapi ketika namanya disebutkan di depan presiden, presiden bungkam. Disebutkan kepada Kapolri, Kapolrinya bungkam. Nah, artinya apa? Ini orang overpower banget gitu. Jadi kalaupun misalkan dia ada yang menyebut namanya adalah Tommy Hermawan, yang dia adalah bendahara KONI, dia adalah begini begitu dan sebagainya, bisa saja orang itu begitu. Tapi bisa juga itu sebenarnya adalah lapis kedua dari upaya untuk menggiring opini publik agar tidak tahu tentang siapa yang sesungguhnya ada di balik judi online di Indonesia. Makanya ini overpower banget. Atau lebih tepatnya, saya tidak mengatakan dia overpower. Saya mengatakan kemungkinan yang lain adalah bahwa Presiden Indonesia itu lemah banget. Sampai bisa dikuasai oleh orang judi online. Itu kan kesimpulan yang mungkin bisa ditarik dari kasus ini ya. Bisa benar, bisa salah, tapi kesimpulan itu adalah masuk akal.
Lalu, April 2025, majalah Tempo itu melakukan investigasi langsung ke Kamboja, ke Sihanoukville, ke tempat yang konon katanya di situ adalah pengendali judi online. Dan memang ditemukan di sana ada kampung yang namanya Kampung Dewa. Semua penduduk di sana orang Indonesia, semuanya perantauan dari sini. Dan mereka bekerja di gedung-gedung, di kantor-kantor ya yang semacam itu, di sana lengkap semuanya. Dan diwawancara 1-2 orang, ya mereka membenarkan mereka orang Indonesia dan mereka membenarkan bahwa mereka adalah operator judi online. Apa nama perusahaannya mereka tidak sebut, siapa pemilik perusahaan itu mereka juga tidak sebut. Jadi majalah Tempo hanya hawar-hawar mengatakan mencurigai atau dimungkinkan atau diduga dan lain sebagainya itu orang ini, orang ini, orang ini. Yang konon katanya itu 2 orang yang kemudian mengemuka itu adalah Tommy Hermawan Low lagi-lagi dan kemudian adalah Pak Dasko, wakil Ketua DPR RI saat ini dan salah satu pembisik terkuat dari Pak Prabowo Subianto. Wah, ini kalau benar-benar seperti ini berarti luar biasa. Sekarang ternyata penguasa judi online di Indonesia adalah pejabat tinggi di Indonesia, bahkan salah satu yang tertinggi, bahkan lingkar terdalam dari presiden dan pembisik dari semua informasi-informasi dan masukan-masukan kepada Pak Prabowo itu berasal dari situ. Pak Dasko yang dikabarkan sebagai terlibat pada judi online. Wah, kalau memang benar-benar begini, ini salah satu skandal yang sangat-sangat luar biasa. Tapi kemudian saya tuh kan penasaran. Saya gak bisa mengakses Tempo karena itu kan harus berita yang berlangganan. Nah, itu saya tuh dapat hawar-hawarnya dari kutipan-kutipan berita yang lain, dari media yang lain, bahwa Tempo katanya menyebut ini, Tempo katanya menyebut ini. Saya belum bisa pada waktu itu. Jadi, ya sudahlah, saya berlangganan Tempo saja, klik pas mau berlangganan, gak bisa masuk. Kenapa seperti itu? Kenapa saya nyari-nyari ke tukang mang-mang gimana caranya untuk mendaftar gitu ya? Susah. Terus saya baca di Tempo itu ternyata sejak dia menginvestigasi dan memberitakan hasil investigasi soal judi online itu, dia mendapatkan serangan DDoS itu habis-habisan. Ketika berita itu ditayangkan, dia sudah diserang sama sekitar 700 juta serangan cyber. Dan mungkin sekarang sudah tembus sampai miliaran. Inilah yang menyebabkan katanya Tempo untuk sebagian fasilitas tidak bisa dibuka, untuk sebagian berita tidak bisa dipublikasikan gitu. Semuanya tertutup gara-gara serangan ini. Jadi ini serangan yang luar biasa besar, dan serangan ini bahkan lebih besar daripada serangan-serangan yang pernah dihadapi oleh Tempo hari-hari sebelumnya. Jadi kalau misalkan soal RUU TNI, soal apa dan sebagainya, Tempo itu tidak mendapatkan serangan sekuat ini. Nah, makanya ketika saya berpikir, ketika saya membuat video ini, apakah saya juga akan mendapatkan serangan yang sebesar itu? Semoga tidak seperti itu ya. Tapi ya tujuan saya ngonten kan sebenarnya bukan hanya cari AdSense, Barayo. Tujuan ngonten saya itu adalah bagian dari perjuangan. Makanya ya mungkin ini berbahaya, tapi saya ambil aja risiko ini. Tapi yang jelas katanya Tempo diserang. Jadi saya tidak bisa mengakses berita-berita yang ada di dalamnya gitu. Cuman serpihan-serpihan berita-berita dari luar yang katanya menyebut nama itu gitu. Ya sudah, saya cari jalan lain, saya ketik di Google Tommy Hermawan Low. Ternyata tidak ada berita yang signifikan. Adanya itu adalah berita 1 hari 2 hari yang lalu yang menjelaskan prestasi Tommy Hermawan. Tapi dibuatnya berita itu 1 hari 2 hari yang lalu. Saya cek, kemudian saya cek juga Dasko, saya ngetik aja di Google sembarang Dasko gitu ya. Nah, berita-berita yang berkembang di situ semuanya itu berita yang 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 jam yang lalu. Jadi berita-berita ini semuanya adalah berita baru. Kemudian isinya itu adalah Dasko ngobrol sama Pak Rocky Gerung, Dasko berbicara tentang nasionalisme. Kemudian saya agak ke bawah cari di laman berikutnya, itu semuanya penuh dengan penyangkalan. Dasko difitnah. Ilmuwan ini, peneliti ini, aktivis ini mengatakan bahwa ada serangan terhadap citra Dasko yang begini-begitu dan sebagainya. Semuanya membela Dasko. Dalam situasi Tempo tidak bisa memberitakan secara leluasa tentang bagaimana Pak Dasko itu dituding sama mereka sendiri, tapi media-media semuanya kompak dalam 3 hari. Semuanya memberitakan penolakan tentang status Dasko sebagai bagian dari jaringan judi online di Indonesia. Semuanya kompak.
Silahkan Baraya cek Google, itu dari laman 1, laman 2, laman 3, laman 4, sampai laman 7. Itu semuanya justru adalah upaya menyangkal keterlibatan Pak Dasko. Jadi kenapa media massa tiba-tiba kompak semuanya dalam satu hari? Ini dalam satu hari semuanya langsung menyangkal keterlibatan itu. Kan sebenarnya ini agak aneh sih. Cek aja Baraya, coba lihat. Ini saya tuh jadi curiga akan hal ini. Jadi ceritanya gini Baraya, kan saya tuh punya aplikasi analisis media. Nah, aplikasi analisis media itu bisa saya gunakan untuk mengecek siapa buzzernya, di mana, dan sampai berapa banyak berita-berita yang mereka sampaikan. Nah, dari analisis media itu, saya kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada modus-modus tertentu bagaimana caranya untuk menghapus sebuah isu, mengalihkan sebuah isu, atau menutup sebuah isu. Caranya, ini cara di media ya, melalui analisis itu. Caranya gini, kurang lebihnya. Misalkan, Baraya sedang diviralkan, selingkuh. Nama Baraya adalah Ujang, kemudian Baraya selingkuh. Dan itu kemudian viral di media massa dan di media sosial. Bagaimana cara mengalihkan berita itu? Caranya adalah cari kata kunci yang paling populer di situ, yaitu misalkan nama Baraya Ujang ya, Ujang selingkuh, kan begitu ya. Maka Baraya harus nimpa ke media-media itu nama Ujang, tapi nggak dengan selingkuh. Misalkan Ujang beli mobil, begitu ya. Kemudian nama selingkuh, Baraya juga silahkan endorse semua media massa yang bisa Baraya kenal. Kata bikin judul selingkuh Nia Ramadhani, misalkan begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka media-media itu, maka laman terdepan di Google itu, dan media-media konvensional itu akan menampilkan bukan Ujang selingkuh lagi, tapi Ujang berprestasi, Ujang berprestasi. Ketika nyari selingkuh, akan selingkuh Nia Ramadhani, selingkuh Lia Ramadhani, dan lain sebagainya. Begitu caranya. Nah, modus yang seperti itu pernah saya sadari ketika kita membahas tentang Kortax. Kortax itu kan dulu pernah dihujat habis-habisan gitu ya. Nah, tapi 3 hari atau 2 hari setelah hujatan habis-habisan terhadap Kortax itu, semua laman di Google itu, yang laman pertama, laman kedua itu positif semua. Kortax bagus, ini bisa kok, ini tinggal masyarakat aja yang berlatih dan sebagainya. Kok jadi positif semua? Karena caranya begitu. Jadi kata kuncinya Kortax gitu dan pajak. Nah, pajak dicari, jadi mereka akan mengendorse media-media konvensional untuk tolong dong beritakan ini soal pajak begini dan tolong beritakan Kortax yang begini-begini. Maka Kortax yang dibully itu di media massa akan hilang dengan sendirinya di laman terdepan Google. Kurang lebih cara kerjanya adalah seperti itu. Nah, ini juga sama gitu. Jadi ketika saya ngetik Dasko, kan kata kunci yang kemarin viral gara-gara Tempo itu adalah Dasko judi online. Nah, ketika ngetik judi online, Daskonya nggak ada. Ketika ngebahas Daskonya, semuanya adalah tentang penyangkalan Dasko dan atau tentang bahwa Dasko itu sedang ngobrol sama Rocky Gerung atau sedang berbicara tentang nasionalisme dan lain sebagainya. Jadi ini tuh media tuh seakan-akan di-endorse gitu. Saya hanya bilang seakan-akan karena saya juga tidak tahu ya. Cuman kalau misalkan Baraya mau nge-endorse media tuh sebenarnya gampang karena itu tidak melanggar peraturan apapun. Jadi misalkan, Pak Media tolong dong beritakan bahwa di sini ada penculikan gitu. Ya media tentu saja memberitakan itu kan, selama itu tidak hoax gitu. Jadi Pak Dasko ngobrol sama Rocky Gerung. Ya kan tidak hoax, ya media bisa aja memberitakan itu. Nah, tapi bahwa media massa itu kompak dalam 3 hari semuanya, mau Tribun, mau Detik, mau Ermol, mau semuanya aja, itu semuanya melakukan penyangkalan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini berbanding terbalik misalkan ketika kita bahas Pak Jokowi, ijazah Jokowi misalkan. Ijazah Jokowi itu media-media masih memberitakan ijazah Jokowi diragukan, ijazah Jokowi jelas asli, ijazah Jokowi terbukti palsu. Itu tuh masih seimbang, semuanya itu masih seimbang. Tapi kalau misalkan Dasko judi online, tiba-tiba semua media itu kompak memberitakan bahwa dia tidak melakukan itu adalah fitnah. Bisakah seperti itu? Bisa. Karena saya bilang ini adalah sebuah konspirasi besar di mana di satu sisi mungkin Pak Dasko memang pelakunya, mungkin Pak Tommy Hermawan itu juga adalah pelakunya, tapi di sisi lain mungkin mereka adalah orang-orang yang sengaja disimpan di situ untuk mengalihkan opini publik karena kita punya gerbang prank yang bahkan jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Siapa itu? Tidak diketahui.
Lagi-lagi penegasan dari video ini pada akhirnya adalah bahwa siapapun di balik judi online itu terlalu overpower, sedemikian besar sampai dia mengendalikan media massa di Indonesia, mengendalikan opini publik, mengendalikan keputusan-keputusan dan kebijakan presiden, dan mengendalikan kekuatan TNI Polri, atau Polri dalam hal ini. TNI-nya belum ketahuan. Apakah benar seperti itu? Ya kesimpulannya lagi-lagi ke arah sana, karena semua media semuanya bungkam kalau misalkan judulnya ini, bahkan sudah datang langsung investigasi ke sana, masa tidak ketahuan siapa orangnya gitu, masih diduga, dan kalau misalkan disamperin, kayaknya juga bukan orang itu, kan seperti itu gitu. Jadi orang ini adalah overpower sedemikian sehingga Presiden bungkam, sedemikian sehingga media-media di Indonesia tidak berani untuk berbicara dan terlalu overpower, bahkan sampai Pak Ferdy Sambo rela divonis mati hanya untuk tidak menyebutkan siapa pengendali judi online di Indonesia. Jadi ini benar-benar berbahaya, Baraya. Bayangkan Baraya sekarang sedang ada di sebuah negara di mana kedaulatan tidak dipegang sama Baraya, kedaulatan tidak dipegang sama wakil-wakil Baraya, dan kedaulatan tidak dipegang oleh seorang presiden yang ditunjuk oleh Baraya. Tapi kedaulatan di Indonesia dikendalikan oleh seorang penguasa judi online. Kalau memang kesimpulannya gitu, ngeri. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.